Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai cara mengamankan akun email dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri. Nama saya Atika Husnania, NIM 1908 031 02038. Nama Krishna Nova Margaeta, NIM 1908 031 02024. Nama Bridita Trinovi Andriana, NIM 1908 031 02064. Perkenalkan, nama saya Wira Dewi dengan NIM 1908 031 02031, Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D. Kelompok 3 akan mempresentasikan cara mengamankan akun Gmail. Nama saya Edwin Syahruli, NIM 1908 031 020 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengamankan email agar tidak kena hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya internet. Email menjadi hal yang wajib dimiliki setiap orang, tidak hanya untuk keperluan mengirim atau menerima pesan saja, tetapi email juga berguna sebagai penghubung dengan berbagai aplikasi penting seperti aplikasi yang berhubungan dengan perbankan. Hal ini membuat email menjadi sasaran utama para hackers atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data penting milik Anda. Melindungi email, salah satu layanan email yang paling banyak adalah Gmail. Gmail sendiri merupakan produk keluaran Google yang memberikan pelayanan surat elektronik secara gratis. Jika Anda menggunakan Gmail sebagai layanan surat elektronik, ada 8 langkah berikut untuk melindungi akun Gmail Anda dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker. Langkah pertama yaitu mengecek virus yang ada di komputer Anda. Pertama, Anda harus mengecek virus yang ada di komputer Anda, karena virus ini dapat mengambil data pribadi yang ada di komputer dalam berbagai cara, seperti menyusupi sebuah program dan lainnya. Gunakan antivirus terpercaya untuk memindai data komputer atau laptop Anda. Lalu jika ada program yang mencurigakan, segera hapus. Untuk perbarui pilihan pemulihan akun ini, biasanya dalam menjaga keamanan tentu diharuskan adanya backup kontak yang dapat dihubungi saat akun kita dalam masalah.
Nah, untuk itu kita pastikan dulu bahwa pilihan pemulihan akun ini merupakan data terbaru. Untuk mengecek, kita dapat mengunjungi link berikut pemulihan akun. Nah, biasanya dalam pemulihan akun ini biasanya kita harus menautkan nomor telepon atau email orang yang kita kenal. Nomor telepon ini biasanya bisa nomor telepon pribadi kita, nomor telepon orang tua, ataupun nomor telepon orang yang kita percayai. Sedangkan karena ini pemulihan akun Gmail, biasanya email yang tertaut itu email orang yang kita percayai ataupun email kedua kita. Nah, cara-cara untuk memperbesar peluang login kembali itu adalah yang pertama, kita buka halaman pemulihan akun. Setelah itu, kita harus menyelesaikan langkah-langkah yang ada di dalam pemulihan akun tersebut. Tips agar pemulihan akun ini tepat yaitu yang pertama, kalau memungkinkan gunakan komputer atau ponsel yang sering kamu gunakan, bukan ponsel umum ataupun komputer umum. Lalu gunakan browser yang sama seperti Chrome ataupun Safari yang biasa kamu gunakan. Nah, yang kedua, akses di biasa tempat kamu login seperti di rumah ataupun di kantor, bukan di tempat umum. Yang kedua adalah berikan kata sandi dan jawaban yang tepat. Biasanya saat pemulihan akun ini akan diberikan beberapa pertanyaan sensitif ataupun beberapa pertanyaan pribadi yang hanya kalian yang tahu jawabannya. Alamat email yang tertaut pada pemulihan akun ini biasanya membantu kita untuk login kembali pada akun yang kita lupa kata sandinya ataupun pada akun yang di-hack oleh seseorang. Jadi, email yang ada di pemulihan akun ini akan menjadi tujuan pengirim pemberitahuan keamanan dari pihak Gmail. Nah, alamat email ini sendiri juga tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi tentang sebagian besar layanan Google yang biasa kamu gunakan. Verifikasi 2 langkah. Untuk verifikasi 2 langkah ini merupakan cara dalam menambahkan verifikasi keamanan selain password, yaitu dengan cara mengirimkan kode ke ponsel yang sudah didaftarkan. Biasanya kita harus mendaftarkan nomor telepon orang yang kita kenal atau orang yang kita percayai ataupun nomor telepon kita sendiri. Verifikasi 2 langkah ini membantu kita untuk mengamankan akun kita. Selain di Gmail, di Instagram, Twitter, dan masih banyak sosmed lainnya juga ada verifikasi 2 langkah. Nah, cara kerja verifikasi 2 langkah ini adalah saat kita akan login ke Gmail kita ataupun sosmed lainnya, itu biasanya tidak hanya memasukkan kata sandi, melainkan memasukkan kode yang sudah pihak Gmail kirim ke nomor telepon yang tertaut pada akun tersebut. Cara mengaktifkan autentifikasi 2 langkah atau verifikasi 2 langkah pada akun Gmail, caranya cukup mudah adalah pertama, buka akun Google Gmail Anda. Yang kedua, di panel navigasi, pilih keamanan. Yang ketiga, di bagian login ke Google, pilih verifikasi 2 langkah dan mulai. Setelah itu, ikuti langkah-langkahnya di layar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dari nomor 4 sampai nomor 5. Materi yang nomor 4 yaitu verifikasi 2 langkah, dan materi yang kelima selalu update OS dan aplikasi. Metode verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah merupakan cara untuk menambahkan verifikasi keamanan selain password, yaitu dengan mengirimkan sebuah kode ke ponsel yang terdaftar. Selain itu, perlindungan ganda yang ditawarkan oleh Google untuk mengamankan akun Gmail yang sudah masuk dalam password yang harus melewati verifikasi 2 langkah ini. Berikut adalah cara mengamankan Gmail dengan verifikasi 2 langkah. 1. Pertama, silakan masuk ke halaman verifikasi 2 langkah. Yang kedua, jika sudah masuk pada halaman verifikasi 2 langkah, ini silakan klik mulai. Yang ketiga, Anda akan disuruh login ulang. Silakan langsung login saja. Setelah masuk ke halaman selanjutnya, masukkan nomor yang
nomor yang akan digunakan untuk verifikasi yang pada bagian mana Anda ingin mendapatkan kode pilih SMS saja, lalu klik selanjutnya. Yang keempat, silakan tunggu SMS dari Google. Jika sudah masuk, silakan masukkan kode tersebut ke dalam kolom yang sudah disediakan, lalu klik selanjutnya. Yang kelima, terakhir silakan klik aktifkan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keenam adalah selesai. Jika verifikasi 2 langkah sudah aktif, maka setiap Anda akan login ke Gmail yang harus dimasukkan ke kode yang dikirimkan oleh Google ke nomor Anda. Atau ini hanya berlaku pada perangkat yang belum pernah login. Jika sebelumnya pernah login, maka tidak perlu diverifikasi lagi. Yang kelima, materi yang kelima yaitu selalu melakukan update OS dan aplikasi. Pastikan Anda selalu mengupdate sistem perbaruan dan juga aplikasi seperti Chrome yang ada di komputer, karena salah satu tujuan dari update adalah menutup celah keamanan dari verifikasi sebelumnya. Sistem keamanan yang diperbarui biasanya mampu menangkal kejahatan cyber yang kerap menyerang sasaran OS yang outdated atau belum diperbaiki. Pasalnya, OS yang tidak pernah diperbarui atau tidak dipantau oleh sistem, maka oleh karena itu lakukan update secara berkala. Atau fitur frekuensi pemberangan menjadi automatic updates di komputer Windows 10. Dan untuk smartphone, ada baiknya untuk mengecek pembaruan sistem secara berkala. Di menu pengaturan pada aplikasi ponsel masing-masing yang berguna untuk menghindari terjadinya hacker pada aplikasi yang lain. Sudah sekian dan terima kasih. Jangan menggunakan password akun Gmail untuk yang lain-lain. Sangat disarankan agar tidak menggunakan password akun Gmail ke website lain seperti situs sosial media, game, dan lainnya, karena jika situs lain mengalami penyusupan, maka akun Gmail Anda pun akan diketahui. Untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, buatlah alamat email yang berbeda-beda untuk setiap kebutuhan. Misalnya email untuk perbankan, email untuk e-commerce, dan media sosial. Biasanya anak muda zaman sekarang itu mempunyai banyak media sosial, contohnya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain itu menggunakan satu alamat email, sehingga sebisa mungkin untuk menggunakan alamat email yang berbeda-beda untuk aplikasi tersebut agar meminimalisir hal-hal yang tidak inginkan. Lalu selanjutnya yaitu lindungi password. Pastikan untuk tidak memasukkan password email di alamat URL dari situs yang tidak dipercaya. Selalu buka langsung mail Google.com atau akun Google Comet Login. Jangan pernah mengirim melalui email atau memberitahu orang lain tentang password Anda. Google juga tidak akan pernah mengirimi email untuk meminta sandi atau informasi penting lain. Selain itu, susunlah kata rumit yang terdiri dari angka, huruf, dan tanda baca.
Sebisa mungkin kita membuat password itu yang rumit agar tidak diketahui dari orang-orang lain. Contohnya dikasih bintang atau angka yang rumit. Selanjutnya, aktifkan keamanan tambahan yang biasanya disediakan setiap penyedia email, misalnya Gmail dengan two-step verification atau Yahoo dan mail dengan akun key. Selanjutnya, jangan simpan draft password milikmu dalam format digital yang juga rentan untuk diretas. Sebaiknya kita jangan mencatat password data pribadi di digital, misalnya di handphone. Jadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kalau handphonenya jatuh dan ditemukan orang lain, ya kalau orang lain itu baik kepada kita ingin membalikan, ya kalau tidak kan bisa digunakan ke hal-hal buruk, misalnya untuk pinjaman online atau judi, kan nanti kan takutnya kita terkena juga, padahal kita tidak memakai alamat email itu untuk hal-hal yang buruk. Setelah itu, kalau kita susah untuk mengontrol, sebaiknya kita mendownload password manager. Untuk aplikasi password manager akan sangat membantu mengontrol password yang kita gunakan di banyak layanan. Password manager dapat menyarankan password yang kuat dan memantau apakah kalian memakai password yang sama di website lain. Selain itu, bisa pula memantau semua gadget yang kita pakai serta di browser. Selanjutnya, hindari software atau aplikasi bajakan software atau aplikasi bajakan sangat rentan dimasuki virus. Biasanya software tersebut sudah disisipi oleh skrip jahat yang dapat mencuri data si pengguna. Nah, oleh karena itu, demi menjamin keamanan akun email Anda, hindari menginstal software atau aplikasi hasil bajak. Dan juga hampir 90% akun Gmail itu retas bukan karena si hacker ahli, melainkan kesalahan pemilik akun, yaitu dengan mengisi formulir online dan membuka link web phishing. Dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali situs scam yang berisi formulir tidak jelas dan web phishing. Salah satu target peretas atau hacker ini adalah mereka yang hobi cari sesuatu yang berbayar menjadi gratisan. Sebagai contoh itu isi formulir online untuk proses pencurian akun Gmail adalah seperti hack pada game. Itu salah satu cara paling favorit pada era-era zaman ini. Nah, karena banyak pemain atau banyak pecandu game online yang ingin dapat item atau produk gratis itu, sehingga mereka itu mencari cara bagaimana supaya bisa menjadi gratis gitu. Salah satu akun Gmail hack itu karena formulir game itu banyak ditemukan oleh pemain game online yang banyak dimainkan pada saat-saat ini gitu. Rata-rata situs tersebut akan meminta member untuk memasukkan alamat akun Gmail beserta kata sandi Gmail yang mereka gunakan. Ya, jadi kesimpulannya, demi keamanan itu sendiri, ada pengguna yang harus mengecek dengan teliti, karena terkadang sesuatu yang mungkin bisa terlihat biasa saja, ternyata hal tersebut yang membuat akun kita itu gampang dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.